Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang 5 model soal persamaan logaritma. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, 3 log dalam kurung X kuadrat dikurang 3X kurang 1 tutup kurung sama dengan 2, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. 3 log dalam kurung X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 tutup kurung sama dengan. Karena di depan sini bentuknya 3 log, maka di sebelah kanan ini bentuknya juga harus 3 log. Nah, sekarang 3 log berapa yang hasilnya sama dengan 2? Tentunya 3 log 3 pangkat 2. Di mana 3 log 3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 2. Lanjut. 3 log dalam kurung X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 tutup kurung sama dengan 3 log 3 kuadrat hasilnya 9. Perhatikan di sini. Jika bentuknya A log Fx sama dengan A log P. Di sini sama-sama A log. Maka cara penyelesaiannya yaitu Fx sama dengan P. Fungsi Fx sama dengan P. P di sini merupakan sebuah angka. Namun dengan syarat nilai Fx-nya nanti itu harus besar dari 0. Maka kelanjutannya di sini yaitu kita ambil fungsi Fx di sini, dia sama dengan angka di sebelah sini. X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 9. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka angka di sebelah kanan ini harus kita pindahkan ke sebelah kiri. Biar yang di sebelah kanan ini sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X dikurang 1, lalu positif 9 pindah ke kiri menjadi negatif 9. Sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X negatif 1 kurang 9 hasilnya negatif 10. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan. Jika di depan X kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara termudah untuk memfaktorkannya yaitu langsung saja kita tulis seperti ini. Buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Ingat, cara ini berlaku jika di depan X kuadrat itu tidak ditulis angkanya. Selanjutnya, tugas kita carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 10, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah positif 2 dan negatif 5. Dimana kalau 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Namun kalau dijumlahkan 2 ditambahkan dengan negatif 5, itu hasilnya negatif 3. Setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya dengan cara X ditambah 2 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. Lalu X sama dengan negatif 5 pindah ke kanan jadi positif 5. Ini nilai X-nya. Nah, sampai di sini belum selesai. Kenapa? Karena kita punya syarat tadi. Di mana syaratnya Fx harus besar dari 0. Sekarang kita ambil yang nilai X-nya sama dengan negatif 2. Oke, perhatikan di sini. F negatif 2 harus besar dari 0. Sekarang tugas kita tinggal ganti setiap X yang ada di fungsi Fx ini. Kita ganti dengan negatif 2. Buka kurung negatif 2 kuadrat dikurang 3 kali negatif 2 kurang 1. Nanti nilainya harus besar dari 0. Lanjutnya lagi. Negatif 2 kuadrat dikurang 3 kali negatif 2 lalu dikurang 1. Di sini kita peroleh hasilnya yaitu berapa ini? 4 ditambah 6 dikurang 1 hasilnya positif 9. Besar dari 0. Nah, apakah 9 ini besar dari 0? Ternyata benar. Karena benar itu artinya X sama dengan negatif 2 merupakan salah satu himpunan penyelesaian. Berarti dia memenuhi syarat. Lanjut lagi, yang X sama dengan 5. Apakah dia memenuhi syarat? Maka sini kita tulis F5
harus besar dari 0. Maka sekarang kita ganti lagi X di sini dengan angka 5. Apakah dia hasilnya nanti besar dari 0? 5 kuadrat dikurang 3 kali 5 dikurang 1 besar dari 0. 5 kuadrat hasilnya 25, lalu dikurang 3 kali 5 hasilnya 15. 25 kurang 15, lalu dikurang 1. Kita peroleh hasilnya di sini juga 9, besar dari 0. Apakah 9 ini besar dari 0? Ternyata juga benar. Itu artinya dia juga memenuhi syarat. Maka kedua nilai X ini dia memenuhi syarat. Maka dia merupakan himpunan penyelesaian. Maka HP-nya di sini yaitu negatif 2 dan 5. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke model soal yang kedua. 2 log dalam kurung X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 tutup kurung sama dengan 2 log dalam kurung 3X ditambah 3 tutup kurung. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Jika bentuknya A log Fx sama dengan A log Gx, dia sama-sama A log. Oke. Lalu di sini ada fungsi Fx, di sini fungsi Gx. Maka cara penyelesaiannya langsung saja fungsi Fx sama dengan fungsi Gx. Namun dengan syarat nilai dari fungsi Fx nanti harus besar dari 0 dan juga nilai dari fungsi Gx juga harus besar dari 0. Ingat tadi dia langsung saja Fx sama dengan Gx. Maka di sini X kuadrat ditambah 3X dikurang 6 dia langsung sama dengan 3X tambah 3. Karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka semua angka yang di sebelah kanan ini kita pindahkan ke sebelah kiri. X kuadrat ditambah 3X, lalu 3X pindah ke kiri jadi negatif 3X, lalu dikurang 6, positif 3 pindah ke kiri menjadi negatif 3, lalu dia sama dengan 0. X kuadrat, 3X kurang 3X, 0 atau habis, lalu negatif 6 kurang 3 hasilnya negatif 9, lalu sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita faktorkan. Perhatikan cara pemfaktorannya. X kuadrat dikurang 9 ini kan sama artinya dengan 3 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, bentuk ini mudah untuk kita faktorkan. Di mana cara pemfaktorannya yaitu X ditambah 3 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X tambah 3 sama dengan 0. X kurang 3 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Ini dia nilai X-nya. Langkah selanjutnya tinggal kita masuk ke syaratnya tadi. Pertama, nilai Fx-nya besar dari 0. Kita ambil yang X sama dengan negatif 3. Oke? F negatif 3 itu nilainya harus besar dari 0. Sekarang tinggal kita ganti setiap X yang ada di fungsi Fx ini. Pertama kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurang 3 kali negatif 3 dikurang 6. Besar dari 0. Negatif 3 kuadrat hasilnya 9. Lalu ditambah 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Berarti 9 dikurang 9 hasilnya 0. Lalu dikurang 6, maka hasilnya negatif 6. Besar dari 0. Apakah negatif 6 ini besar dari 0? Ternyata tidak. Itu artinya yang X sama dengan negatif 3, dia tidak memenuhi syarat. Maka yang ini dia bukan himpunan penyelesaian. Langsung saja kita masuk ke yang di sebelahnya lagi. F3. Apakah besar dari 0? Maka sekarang tinggal kita ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 3. 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 6 besar dari 0. 3 kuadrat hasilnya 9, lalu ditambah 3 kali 3, 9. 9 tambah 9, 18, lalu dikurang 6. Kita peroleh hasilnya 12, besar dari 0. Apakah 12 ini besar dari 0? Tentunya benar. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Gx besar dari 0. Perhatikan lagi. G3. Oke, ingat yang negatif 3 tidak perlu kita masukkan ke yang Gx. Kenapa? Karena dia tadi sudah terbukti tidak memenuhi syarat. Berarti tidak perlu kita lanjutkan. Lanjut yang ke G3. Harus besar dari 0. Maka fungsi Gx di sini, setiap X-nya kita ganti dengan angka 3. Apakah hasilnya besar dari 0? 3 dikali 3
ditambah 3 besar dari 0. 3 kali 3, 9, ditambah 3 hasilnya 12. Besar dari 0. Apakah 12 ini besar dari 0? Ternyata juga benar. Itu artinya nilai X sama dengan 3 itu dia memenuhi kedua syarat tadi. Maka HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu positif 3 saja dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke model soal yang nomor 3. 4 log dalam kurung E kuadrat ditambah 3E kurang 9 tutup kurung sama dengan 3 log dalam kurung E kuadrat ditambah 3E kurang 9 tutup kurung. Perhatikan di sini. Jika bentuknya A log fx sama dengan B log fx, bentuk lognya beda. Di sini A log, sedangkan di sini B log. Namun fungsi fx-nya sama. Di sini fx, di sini juga fungsi fx, fungsinya sama. Maka cara penyelesaiannya langsung saja fx sama dengan 1, dia tanpa syarat. Maka di sini langsung saja E kuadrat ditambah 3E kurang 9 sama dengan 1. Lanjut. E kuadrat ditambah 3E kurang 9. Positif 1 pindah ke kiri jadi negatif 1. Sama dengan 0. E kuadrat ditambah 3X negatif 9 dikurang 1 hasilnya negatif 10. Lalu sama dengan 0. Nah sekarang tinggal kita faktorkan. Jika di depan E kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara termudah untuk memfaktorkannya yaitu kita tulis saja buka kurung, X, tutup kurung, buka kurung, X, tutup kurung, sama dengan 0. Sekarang tugas kita carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 10, namun kalau dijumlahkan hasilnya positif 3. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat adalah positif 5, negatif 2. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Namun kalau dijumlahkan, 5 dijumlahkan dengan negatif 2 itu hasilnya positif 3. Selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X ditambah 5 sama dengan 0. X kurang 2 juga sama dengan 0. X sama dengan positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. X sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Ingat, dia tanpa syarat. Maka langsung saja HP ataupun himpunan penyelesaiannya kita tulis mulai dari angka yang kecil. Yaitu negatif 5 dan positif 2 dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke model soal yang nomor 3. 5x tambah 2 log dalam kurung 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 15 tutup kurung sama dengan 5x tambah 2 log dalam kurung x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Perhatikan di sini. Jika bentuknya fungsi fx log fungsi gx sama dengan fungsi fx log fungsi hx, maka cara penyelesaiannya yaitu fungsi gx sama dengan fungsi hx. Namun dengan syarat. Nah, sini syaratnya lumayan banyak nih. Syarat yang pertama, nilai gx harus besar dari 0. Lalu, nilai hx juga harus besar dari 0. Lalu, fx juga harus besar dari 0. Terakhir, fx nilainya tidak boleh sama dengan 1. Oke, ingat tadi cara penyelesaiannya fungsi gx sama dengan fungsi hx. Maka di sini langsung saja kita tulis 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 15, dia akan sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Karena dia persamaan kuadrat, maka di sebelah kanan ini semua angkanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga jadinya sekarang 2x kuadrat, lalu x kuadrat, positif x kuadrat, pindah ke kiri jadi negatif x kuadrat. Dikurang 5x, lalu positif 5x, pindah ke kiri jadi negatif 5x. Lalu ditambah 15, lalu negatif 6, pindah ke kiri jadi positif 6, sama dengan 0. Lanjut, 2x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya 1x kuadrat, atau boleh juga kita tulis x kuadrat saja. Negatif 5x dikurang 5x, hasilnya negatif 10x. Lalu 15 ditambah 6 hasilnya positif 21 sama dengan 0. Nah selanjutnya tinggal kita faktorkan. Ingat, jika di depan x kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara termudah untuk memfaktorkannya yaitu langsung saja kita buat seperti ini. Buka kurung, x, tutup kurung, buka kurung, x, tutup kurung sama dengan 0. Tugas kita selanjutnya, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 21. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10. Angka berapa itu? Tentunya yang tepat itu adalah negatif 3 dan negatif 7.
Negatif 3 kalau dikali dengan negatif 7 itu hasilnya positif 21. Namun kalau dijumlahkan, negatif 3 dijumlahkan dengan negatif 7 hasilnya negatif 10. Setelah kita faktorkan, tinggal kita cari angka pembuat nolnya. X kurang 3 sama dengan 0, X kurang 7 juga sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3, X sama dengan negatif 7 pindah ke kanan jadi positif 7. Ini nilai X-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita uji saja kedua nilai X yang kita peroleh ini, apakah dia memenuhi keempat syarat tadi? Oke, kita ambil ya X sama dengan 3 terlebih dahulu. Kita uji syarat yang pertama, Gx besar dari 0. Maka sini, G3 besar dari 0. Sekarang tinggal kita ganti setiap fungsi Gx di sini. Oke, nilai X-nya kita ganti dengan angka 3. Apakah nilainya besar dari 0? 2 kali 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 ditambah 15 besar dari 0. 3 kuadrat dikali 2, oke, lalu dikurang 5 kali 3 hasilnya 15, lalu ditambah 15, maka kita peroleh hasilnya di sini 18. Besar dari 0. Apakah 18 ini besar dari 0? Ternyata benar. Berarti ya X sama dengan 3 ini, dia memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Hx-nya itu, berarti H3 juga harus besar dari 0. Maka ganti lagi setiap X di sini, di fungsi Hx, ganti X-nya dengan 3. 3 kuadrat ditambah 5 kali 3 dikurang 6 besar dari 0. 3 kuadrat hasilnya 9, lalu ditambah 5 kali 3, 15. Dikurang 6, maka hasilnya positif 18. Besar dari 0. Apakah 18 ini besar dari 0? Tentunya benar. Lanjut lagi ke syarat selanjutnya. Fx besar dari 0. Berarti F3 masih dengan X sama 3 besar dari 0. Mana fungsi Fx? Perhatikan. Ini fungsi Fx-nya. Yang bagian atas. Ganti X di sini dengan angka 3. 5 kali 3. Oke. Ditambah 2, apakah besar dari 0? 53 hasilnya 15, ditambah 2 hasilnya 17. 17 besar dari 0. Ternyata juga memenuhi syarat. Lanjut ke syarat terakhir. Fx tidak boleh sama dengan 1. Apakah Fx tadi? F3 sama dengan 1? Tentunya tidak. Berarti dia memenuhi keempat syarat. Maka yang X sama dengan 3 ini, dia merupakan salah satu himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena dia memenuhi semua syarat. Lanjut ke X di sebelahnya lagi. Apakah dia memenuhi keempat syarat? Pertama kita uji untuk G7 besar dari 0. Maka ganti setiap X yang ada di sini. Oke, di sini ganti dengan angka 7. 2 dikali 7 kuadrat dikurang 5 kali 7 ditambah 15. Besar dari 0. 7 kuadrat dikali 2. Lalu dikurang 5 kali 7 ditambah 15. Kita peroleh hasilnya 78. Nanti untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Oke. 78 besar dari 0. Apakah 78 ini besar dari 0? Tentunya benar. Maka yang X sama dengan 7 ini baru memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut syarat yang kedua. Hx lagi. Maka H7 besar dari 0. Maka ganti lagi X di sini dengan angka 7. 7 kuadrat ditambah 5 kali 7 kurang 6 harus besar dari 0. 7 kuadrat ditambah 5 kali 7 lalu dikurang 6. Kita peroleh hasilnya di sini juga 78. Besar dari 0. Apakah 78 ini besar dari 0? Tentunya juga benar. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua. Lanjut ke syarat yang ketiga. F7 besar dari 0. Perhatikan fungsi Fx bagian atas ini. Ganti lagi setiap X di sini dengan angka 7. 5 dikali 7 ditambah 2. Apakah besar dari 0? 5 kali 7, 35 ditambah 2 hasilnya 37. Besar dari 0. Apakah 37 ini besar dari 0? Tentunya benar. Lanjut ke syarat terakhir. Fx tidak boleh sama dengan 1. Apakah Fx tadi sama dengan 1? Tentunya tidak. Berarti dia memenuhi keempat syarat.
maka HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu kedua nilai X tadi. Yaitu 3 dan 7. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu soal yang nomor 5. 2 log kuadrat X dikurang 2 log X sama dengan 12. Perhatikan cara penyelesaiannya. Bentuk ini boleh juga kita rubah ke dalam bentuk menjadi 2 log X tutup kurung kuadrat dikurang 2 log X lalu positif 12 pindah ke kiri menjadi negatif 12 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal kita misalkan. Kita misalkan karena di sini dia bentuknya sama 2 log, di sini juga 2 log. Kita misalkan yang 2 log itu misalnya sebagai P. Sorry. Log X sama dengan P. Maka bentuk 2 log X ini ganti dengan P. P kuadrat karena dia pakai kuadrat dikurang P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, lanjut tinggal kita faktorkan. Karena di depan P kuadrat tidak ditulis angkanya, maka cara termudah untuk memfaktorkannya langsung saja kita tulis seperti ini. Buka kurung, P, tutup kurung, buka kurung, P, tutup kurung, sama dengan 0. Cari dua buah angka jika dikalikan hasilnya negatif 12. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Angka berapa itu? Tentunya angka yang tepat itu adalah positif 3 dan negatif 4. Nah, selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. P tambah 3 sama dengan 0. P kurang 4 juga sama dengan 0. Maka P sama dengan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. P sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Ini baru nilai P, sedangkan yang ditanya itu nilai X. Maka kita kembalikan ke pemisalan tadi. Di mana nilai P itu sama dengan 2 log X. Maka P di sini kita ganti dengan 2 log X sama dengan negatif 3. Di sini 2 log X sama dengan 4. Sekarang ingat kembali hubungan antara logaritma dengan perpangkatan. Di mana 2 log X sama dengan negatif 3. Itu boleh juga kita tulis menjadi X sama dengan 2 yang di sini. Pangkat angka di sini. Negatif 3. X sama dengan 2 pangkat negatif 3 sama artinya dengan 1/2 pangkat positif 3. Maka nilai X sama dengan 1/2 pangkat 3. Hasilnya 8. Lanjut lagi. X sama dengan 2 yang di sini. Pangkat 4 yang di sini. X sama dengan 2 pangkat 4. Kita peroleh hasilnya 16. Maka inilah dia kedua nilai X-nya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.